salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dawi zuhdi wal karamat. Muslimin muqimis salat al-aqifin rahimakumullah. Puji kepada Allah Azza wa Jalla, penggenggam, pengatur, pengayom alam semesta, termasuk kita manusia. Diatur oleh Allah kehidupan kita, diatur oleh Allah rezeki kita, diatur oleh Allah hidup kita, diatur oleh Allah kematian kita. Semuanya diatur, tetapi tetap Allah memberlakukan sunnatullah. Rezeki Allah yang tanggung, rezeki Allah yang jamin, tapi perintah tu weki nyana. Rezeki Allah yang sanggup memberikan kepada kita, tapi perintah untuk budak bodoh nyana. Memang rezeki dari Allah, tapi sunnatullah itu tetap berlaku. Ilmu yang memberikan kepada kita Allah Al-Alim, maha mengetahui, maha berilmu. Tapi hana pernah kalau kita, hana pernah kalau buku, hana pernah dengar goblok, maka juga itu kita tidak akan mendapatkan ilmu. Allah jamaah salat yang berbahagia, kita menyampaikan salat wa salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada prinsipnya kita manusia senantiasa mengakui keesaan dan tauhid kepada Allah, karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia maulud yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan steril, dalam keadaan suci, dalam keadaan utuh, belum ada dosa dan noda, belum menggelepung, belum menggelepeng, tapi betul-betul masih dalam keadaan fitrah, dan dia mengakui keesaan Allah, bertauhid kepada Allah. Tapi perjalanan dalam kehidupan manusia, kita dipengaruhi, dan pengaruh yang paling besar pada saat kita menyimpang terhadap Allah itu ada pada peran kedua orang tua. Sehingga hadis menyebutkan dan melanjutkan setelah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua orang tua adalah berperan, bertanggung jawab, payah mikir, payah kendali terhadap buruknya tingkah laku manusia, khususan kepada masing-masing anak kita. Kalimat fa'abawahu jangan diganti dengan fa'awihahu, fa'ablizihu, fa'abjihu. Pada dasarnya tidak, mereka itu tidak bisa disalahkan. Betapa banyak orang-orang berbuat maksiat, mana mungkin WH-nya yang salah, sementaranya nani udah nyong, iwa rumah udah nyong, rumah udah nyong, ila kepeng udah nyong. Giliran berbuat maksiat, kagak tahu hadis fa'abawahu dengan fa'awihahu. Ini adalah kesalahan yang paling besar. Allah jamaah yang berbahagia, maka di dalam Al-Quran Allah mempertanyakan kepada kita sebagai hambanya, kaifa takfuruna billah. Dari Allah, bahkan ingkar kepada Allah. Mengapa engkau ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kamu dahulu mulai dari tidak ada. Semua kita ini ada setelah tidak ada. Kita bukan tidak ada setelah ada. Kita nyonya yuk didahului segelomna. Wa kuntum, hal keadaan. Padahal kamu, kondisi kamu adalah amwata, nol, mati, tidak ada yang hidup satupun. Karena al-hayyu al-qayyum itu hanya Allah Azza wa Jalla.
yang lain semuanya memulai dari tiada. Maka kita duluan tiada, baru ada. Walaupun dalam sehari-hari hanali katnya berkena padahal awai dari hana duduk baruna. Jadi Allah mempertanyakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, kenapa engkau ingkar kepada Allah padahal kamu dimulai dari tiada. Dalam ayat yang lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kita dari pertama mati, kedua wal hayata, lalu hidup. Maka kita tidak disunatkan membuat pengumuman hidup saja. Yang nak sunat umumkan bulan kamu meninggal. Padahal payah umumkan bulan yang dek. Tapi karena di sana tidak disyariatkan mengumumkan orang yang hidup, hanya disunatkan mengumumkan orang yang meninggal, maka seolah-olah kita nyonya sebagai tahap pertama, padahal tahap kedua. Yang pah baru pah pengumuman urang yang hana kana, urang yang kana kahnali, karena dimulai dari tiada. Akan manusia disebutkan kita diawali oleh tiada, oleh mati, awal mati dan yang mati dalam dua makna. Pertama, memang kita nol dari tiada. Makna yang kedua, pada saat kita semua masih berada di dalam alam kandungan. Oh yang kejap makna dan yang mau kena kejap dah bolehnya nak tengok serta di dalam. Kejap pasal kod gedanya ubah pasal kod. Kejap ada kau kuih gedanya nak ubah. Kita saat itu masih wa kuntum amwata, masih dalam keadaan mati. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu pada saat kita ditiupkan ruh masing-masing dalam usia kandungan 4 bulan. Yang kamu memin, yang kata saudip, itulah fa ahyakum. Pada saatnya kita melihat dunia ini dengan usia yang Allah berikan variasi berbeda. Nah yang muda, nah yang tua, nah yang yatir tua, utok yo, terserah Allah memberikan kita berapa usia. Tapi setelah itu kita kembali sumayumi hukum. Pada saatnya kita akan mati kembali. Sekiranya urusan mati adalah hal yang mudah dan tuntas, aweh berkara, yang nak susah namanya. Ulang ke nurace, putra yang tak susah tak. Udip ibu mati dan putra yang tak susah tak. Yang kemenyata bukan untuk manusia. Untuk manusia kematian bukan persoalan hanya kita dikebumikan, tapi persoalan di alam barzakh. Semua manusia mengalami alam barzakh, walaupun tidak semua manusia memiliki kubur. Beda barzakh dan kubur. Kubur kuburan, barzakh alam kuburan. Urang mati dah anak kuburan, tapi nak barzakh. Urang meninggal hana depan, birul pesawat lang boleh Tuhan. Kau yang sengiyuk mana anak kuburan dan tempatan, dia tidak memiliki kubur, tapi dia memiliki barzakh. Baik sampai itu kejauh pemahaman. Yo nak mengambil kena ngadap kubur, baik nak kubur dia. Mati dah nak kena kubur tu, bukan bebas ngadap kubur. Yo mengambil ngadap kubur nak baru kapai ke dalam kle, kerana so kubur ini, anak kecil ini, anak kuimum ini, anak rongkuh kubur ini. Tentang anak ngadap kubur, bukan ngadap kubur itu dimaksudkan orang yang ada kubur. Tapi semua kita memiliki alam barzakh walau hana kubur. Allah jamaah salat Jumat yang berbahagia. Persoalannya adalah bukannya berakhir kita lantaran tutup usia. Ada yang tutup usia, tutup perkara, cukup mengada wewe tutup perkara, kabeh perkara.
tapi tutup usia tidaklah menjadi tutup perkara. Kita ada perkara dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengalami proses na yaumil jaza, na uro pembalasan, na yaumil hisab, na uro tanyong keperiksa, ke audit, na yaumil ba'as, uro tanyong kebangkit, na yaumil hasyar, uro tanyong kebutahol, na yaumis sirat, uro tanyong melewati titian siratal mustaqim, dan semua itu adalah hak, semua itu benar. Maka ulun meninggal ingat dalam talqin wa annan nara haq. Hai ulun yang meninggalnya sampai tua-tua nerakanya betul kan haba pegah-pegah. Wa annal jannata haq. Hai ulun yang meninggal surganya betul nyangkan hanya senang-senang udahnya wino takim-kim, memang itu adalah hak. Wa annal azab al haq. Hai ulun yang meninggal azabnya betul kan bio-bio. Wa annal jaza al haq. Balasannya betul kan hanya untuk senang-senang haba, memang itu benar. Maka menunjukkan kematian bukan berarti tutup masalah. Bagaimana dengan kondisi amal manusia? Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang thaqulat mawazinuhu, berat amal timbangannya, fa huwa, maka orang tersebut akan ditempatkan, akan diposisikan, akan diberikan 'ishatir radiyah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang ridha Allah, kehidupan sukses. Dalam bahasa Aceh lagi dah boleh nyana, lagi dah boleh. Dan di sini Allah menyebutkan fa amma man saqula, siapa yang timbangan amalnya berat atau siapa yang berat amalnya. Dan hanya disebut dalam bahasa Al-Quran fa amma man kasura, so yang le amai hanya pegah gelu. Pikirkah hanya pegah so yang le amai, kepu pegah so yang gehon amai, menunjukkan kemandum yang le amai gehon berdaya uji. Dia sudah sembahyang le amai, batu bit kan tapi dulu dikrek-krek, menunjukkan kan persoalan le mentang. Tapi persoalan bobot, persoalan nilai, persoalan kualitatif, persoalan mutu juga itu diperhatikan. Bagi orang-orang yang ikhlas dan bagi orang-orang yang zuhd, hidup nanti kadang-kadang sedikit ibadahnya itu lebih berat timbangan amalnya. 3 istighfar, astaghfirullahaladzim, musuh-musuh kegepli, ingat ku yang kaku-daku, betapa banyak dosanya kepada Allah. Istighfar baru 3, sampai dia berlinang air mata, namoho dengan itu, betapa banyak dosa dan salahnya. 3 itu, tapi juga berat amal timbangannya. Tak banding dengan urut ikhbar baru bahkan subhanallah tak begitu dangannya ikhbar baru maksud yang depu belum tentu kasuran itu akan memberatkan amal, tetapi yang disebutkan adalah sakulat. Makna sakulat jil kebut mangkipan mana jauh sebulan beom dan kebut mengaruh damai god tak buat bela rumahnya boleh hong kagod bahana kami ada urutan. Urutan yang pertama adalah banyak amal dan berat timbangannya ranking sah, karena firman Allah menyebutkan yaitu fadhkurullaha dzikran katsira, beribadahlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berarti dari segi jumlah
nak kun nyeduh anak lego reti anak mengkuh reti pokoknya figur untuk menepah kadirnya bukan juga. Dipertimbangkan juga faktor kualitas seiring dengan dapat dipertimbangkan faktor kuantitas le dan berbobot. Teman menyolo betul hanya berbobot, maka itu dalam hitungan yang tidak berat. Dia rumu ada rumu tidak ni lum je padi berarti gerawat kalau pula padi tidak le tapi semuanya jadi isi gol baca ya gol gerawat nagu final liung nagu mumpo nagu somprot perawatan maintenance pemeliharaan bagus nalo numu hanalo akan jelo ron padi serangkai kamu umpah jai mu beraya bilang kamu luso ngaso. Jadi bahasa Aceh lilheng itu banyaknya amal kalau tidak dipelihara maka dia akan bocor, maka dia akan runtuh, maka dia tidak akan selamat. Jadi disitulah diiringi amal-amal manusia itu dengan maintenance, dengan pagar, dengan tasawuf, dengan akhlakul karimah, dan dengan menjaga tawadu khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, wa amma man khaffat mawazinuhu. Dan orang-orang yang ringan amal timbangan, hanya kepegah yang ni, kepegah yang fui, menunjukkan bahwa boleh jadi banyak juga fui. Karena faktor kualitatif, faktor kualitas, faktor mutu. Ordin katanya orang Aceh, tak bawa raga. Ordin awak Thailand, tak bawa. Yuk tak sama. Tak bawa yung ordin awak Thailand, tak bawa Honda. Yung ordin katanya orang Aceh. Akan beda kualitas, beda mutu. Amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang salih dan mukhlis, maka butuh je kafir. Nagu terkah dijuta, menghita je terkah. Amalan orang-orang yang tidak ikhlas, mencerkah juta, umbung 2 juta, lelha gaira. Inilah perbandingan-perbandingan dalam hal sakulat dan dalam hal khaffat. Allah jamaah yang berbahagia, pada akhirnya semua yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasil. Kita sering melihat bagaimana orang-orang tajah baurun tagun kuah, baurun ramah santan. Kenapa santan itu warna putih? Justru karena yang diperas, yang gegawo adalah kelapa, yang kelapa itu warnanya putih. Santan putih lantaran remasan dan perasan itu dari kelapa yang berwarna putih, jadi putih geramah, putih dirtangkan. Baiknya amal kita maka tidak akan berbeda dengan apa yang di hari akhir kelak, tetap akan baik juga. Jajah orang katindoi, kenapa santannya, daun pandannya bisa hijau? Karena yang geramah orang suka pulut daun pandan. Pantas cairan yang dituangkan, yang ditiriskan itu adalah berwarna hijau. Yang menyebut santan hijau kan santan untuk pulut. Kalau itu kita umpamakan buruk, maka begitulah cerminan kita pada hari akhir kelak. Sesuai dengan hadis, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia sebagai tempat bercocok tanam untuk panen di akhirat. Ad-dunya mira'atul akhirah. Dunia adalah cermin pura akhirat. Satu-satunya yang tidak bisa membohongi adalah cermin. Kita hitam, hitam itu dalam cermin. Kita putih, putih itu dalam cermin. Maka kata pepatah, buruk muka jangan sampai cerminnya yang dibelah. Aku pengen draw terba kaca kan aku pun fa cermin kan tak bro hi ku hai kan cermin bro. Memang hi bro. Maka cermin tidak akan mengkhianati yang punya bayang. Pura akhirat begitulah cerminnya. Kenapa kita hafat mawazinuhu menurut di dunia? Kenapa kita sakulat mawazinuhu
di dunia. Ad-dunya mira'atul akhirah. Dunia ini adalah cerminan untuk hari akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat, ada faedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.